Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi fama agna anhum ma kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Para pirsawan sekalian, selamat berjumpa lagi dalam channel Teko Megalodon. Kali ini sampailah kita pada episode yang ke-15, jilid yang ketiga. Pada episode yang lalu sudah saya sampaikan bahwa rombongan astronot yang mengunjungi bumi tahap pertama adalah membangun atau menyiapkan tempat tinggal atau tempat kediaman. Hal ini penting untuk berlindung dari cuaca panas, dingin, hujan, angin, gangguan binatang berbahaya, dan juga untuk tempat istirahat, melepas lelah, atau untuk tidur, dan lain-lain. Memang mereka juga dibekali dengan sejumlah dan macam-macam senjata untuk menghadapi serangan. Tapi ternyata mereka menjumpai bahwa di muka bumi ini tidak ada manusia. Tapi mereka tetap waspada, membawa senjata bisa dipakai untuk menghadapi serangan binatang buas. Para pirsawan sekalian, memang mereka sudah dibekali dengan bahan makanan yang cukup berupa kapsul nutrisi, tetapi mereka tetap menyiapkan lahan pertanian demi mencukupi kebutuhan nutrisi alami segar beraneka ragam, bukan hanya makanan olahan seperti yang selama ini mereka makan. Hari-hari awal mereka langsung menikmati makanan-makanan alami. Kebutuhan karbohidrat diambil dari umbi-umbian. Vitamin dan mineral diambil dari sayuran dan buah-buahan. Protein dari ikan dan hewan. Semuanya sudah tersedia secara melimpah di bumi. Para pirsawan sekalian, rombongan astronot ini dipimpin oleh seorang yang bernama Anu. Anu memiliki pembantu-pembantu utama. Ada staf-staf, juga ada personel-personel yang lain, termasuk operator pesawat dan para teknisi. Struktur personil paling bawah adalah para kuli atau budak yang bernama
IgG. Para pirsawan sekalian, ada sesuatu yang di luar dugaan dan sangat mengagetkan. Dan ini sungguh sangat mengagetkan, karena bisa meruntuhkan sistem, bahkan seluruh sistem, dalam tempo yang relatif sangat singkat, bukan oleh serangan dari luar atau oleh hambatan perjalanan angkasa luar antar bintang, tapi oleh suatu hal yang berasal dari dalam, mulai muncul dari hal yang sangat kecil. Apa itu? Itu terjadi di hari-hari awal mereka menginjakkan kaki dan hidup di muka bumi ini. Apa itu? Pada malam hari yang sunyi, terdengar suara simfoni harmoni alam yang sangat indah, dengan bunyi-bunyian suara hewan malam diiringi suara desiran angin lembut yang menerpa pohon-pohonan. Ada seorang personil astronot lagi berpikir keras dan siap mau mengambil keputusan besar dan tegas. Personil itu adalah seorang insinyur atau ilmuwan ahli masalah astronomi, ahli bola-bola langit termasuk planet-planet, baik planet-planet yang berpenghuni maupun planet-planet layak huni di berbagai tata surya pada rasi-rasi bintang tetangga atau terdekat. Para pirsawan sekalian, sebagai seorang astronom yang sangat ahli, bukan kelas dunia tapi kelas langit, ia mengetahui bahwa bumi ini bukan sekedar planet, apalagi planet biasa. Ternyata bumi ini adalah sebuah planet surga. Setidaknya bila dibandingkan dengan planet-planet pada rasi-rasi bintang terdekat atau rasi-rasi bintang yang lebih jauh yang mungkin untuk dikunjungi. Para pirsawan sekalian, bumi ini adalah sebuah planet berwarna biru yang indah dan nyaman. Sekali rotasi memakan waktu selama 24 jam, sehingga menyebabkan perbedaan suhu siang dan malam tidaklah terlalu besar, dan jarang terjadi badai dan angin kencang. Sedangkan pada sebagian planet berpenghuni atau planet layak huni yang lain, pada sistem tata surya rasi bintang yang lain, keadaannya tidaklah selalu demikian. Ada planet di sana yang rotasinya lebih dari 24 jam per hari, misalnya 30 jam atau 40 jam per hari, sehingga menyebabkan perbedaan suhu siang dan malam sangatlah besar. Ada juga planet di sana yang rotasinya kurang dari 24 jam per hari, misalnya 16, 12, atau 10 jam untuk sekali rotasi, sehingga sering terjadi badai yang menyebabkan penghuninya kurang nyaman. Para pirsawan sekalian, di muka bumi ini jarang terjadi hantaman meteor. Di muka bumi ini jarang terjadi hantaman meteor, karena planet bumi punya pelindung meteor, yaitu berupa planet luar yang besar, yaitu planet Jupiter. Sedangkan di planet sana sering menerima hantaman meteor karena tidak punya planet pelindung. Planet layak huni atau planet berpenghuni di sana dengan planet luarnya, besarnya atau ukurannya relatif sama. Para pirsawan sekalian, sang astronom ini tahu bahwa matahari bumi sedang dewasa, sedangkan matahari planet sana ada yang sudah tua, sehingga sewaktu-waktu bisa meledak menjadi supernova. Bumi kita airnya berbentuk cair, sedangkan di planet sana
airnya ada yang dalam bentuk beku, ada juga yang terlalu panas sehingga tidak nyaman. Para pirsawan sekalian, setelah astronom ini berpikir lama dan mendalam, lalu punya niat yang kuat, yang sangat kuat, mau mengambil keputusan yang besar dan tegas, yang kemudian hari ternyata bisa meruntuhkan suatu sistem atau seluruh sistem. Keputusan apakah itu? Insya Allah akan disampaikan pada episode berikutnya. Mohon maaf untuk episode kali ini saya cukupkan sampai di sini karena sudah cukup panjang, sudah cukup banyak. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.